Bismillahirrahmanirrahim. Isda'un nasihah lil muta'allim. Memberikan nasihat kepada orang yang sedang belajar. Banyak mu'allim itu yang salah persepsi, sehingga menduga hubungan mu'allim dengan thalib, dengan peserta didik, itu hanya terbatas kepada penyampaian maklumat semata. Salah persepsi begitu. Yang penting materi sudah disampaikan, beban kurikulum sampai, maka seolah-olah sudah selesai tugas mendidik itu. Padahal hakikatnya tidak. Ada perkara yang tidak kalah pentingnya dengan penyampaian ilmu, yakni memberikan nasihat, memberikan taujih. Taujih itu arahan, bagaimana supaya kehidupan peserta didik itu terarah dengan ke arah yang baik. Maka fungsi mu'allim itu di samping memberikan ilmu, itu adalah juga muwajjih, memberikan arahan. Kemudian murabbi. Murabbi itu membimbing, mengasuh, membesarkan murid, memelihara, menjaga. Kemudian nasihun, pemberi nasihat. Dan yang berikutnya itu adalah sebagai bapak bagi peserta didiknya. Fungsi-fungsi ini yang kayaknya agak berat. Nah, kalau kita bandingkan jumlah jam belajar siswa dengan guru, ini tentunya kalau di era tidak online ya, yang siswa itu di sekolah belajar tatap muka, maka akan kita dapati di sini dikatakan ya, satu hari itu seorang peserta didik itu bisa berinteraksi 5 atau 6 jam, atau di tempat kita bahkan bisa sampai 8 jam sehari itu. Itu lebih besar, ya, lebih panjang waktunya dibandingkan interaksi yang intens ya, antara siswa dengan orang tuanya. Di rumah itu interaksi dengan orang tua paling berapa lama? 8 jam tidur. Setelah itu tidak banyak interaksi kalau orang tuanya, apalagi kalau bekerja di luar. Oleh sebab itu tugas guru di sini ini sangat penting di dalam memberikan arahan ini tadi. Nah, di dalam kitab itu musannif menyampaikan hadis dari Tamim Ad-Dari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah samarot, 3 kali beliau menyampaikan itu. Artinya diulang 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk utusan Allah Ta'ala, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam pemimpin kaum muslimin, aulil mu'minina, atau untuk mukminin, orang-orang yang beriman, wa amatihim, dan orang-orang secara umum. Ini hadis di Arba'in An-Nawawi sudah pernah kita bahas. Nanti silahkan dirujuk kembali, kita tidak panjang lebar menjelaskan ini. Nah, secara umum nasihat itu adalah maknanya pertama bisa al-ikhlas wa tasfiyah. Artinya memurnikan, secara bahasa begitu. Atau juga bisa berasal dari kata an-nashu au min nashi. Maknanya khiyatoh, menjahit. Sehingga secara bahasa begitu, nasihat itu artinya memurnikan. Kalau untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, artinya memurnikan ketaatan itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ya. Menolong agama Allah, menolong Rasul, dalam artian menjalankan perintah-perintahnya tanpa tercampur dengan sesuatu yang lain, murni. Itu nasihat, maknanya begitu. Secara syar'i, ikhlasul ra'yi minal ghasyi lil mansuh wa itharu maslahatih. Nasihat itu artinya ikhlasul ra'yi, memurnikan
ar-ra'yu, pendapat, pikiran. Minal ghasyi, dari kecurangan, dari campuran yang lain. Lil mansuh, untuk orang yang dinasihati. Jadi orang yang kita ingin beri nasihat itu supaya murni pikirannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada campuran-campuran yang lain. Wa itharu maslahati, dan lebih mengutamakan kemaslahatan orang yang dinasihati itu. Jadi kita ingin orangnya itu yang kita nasihati menjadi orang yang lebih baik. Makna nasihat itu begitu. Ini kalimat atau kata yang cakupannya luas sekali. Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa min anwa'in nushihim, dan di antara jenis dari nasihat kepada mereka itu adalah bidaf'il adza wal makruhi anhum, yakni dengan menolak atau menjauhkan al-adza, sesuatu yang menyakitkan, wal makruh, dan yang tidak disukai dari mereka. Jadi memberi jenis nasihat itu supaya yang nggak disenangi dari mereka itu bisa terhindar. Kemudian isaru faqirihim wa ta'limu jahilihim, memberikan isar, lebih mengutamakan orang-orang yang fakir di antara mereka. Jadi yang kurang itu diutamakan, kemudian mengajari orang-orang yang jahil dari mereka. Kemudian waraddu man zagha minhum 'anil haq, mengembalikan orang yang tergelincir dari jalan yang benar, itu dikembalikan ke jalan yang benar. Fi qaulin aw amalin, baik ketergelincirannya itu berupa perkataan atau perbuatan. Bitalattufi fi raddihim ilal haq, dengan cara yang lembut, di dalam mengembalikan mereka ke dalam jalan yang benar. Jadi ini tugas guru. Kalau ada siswa yang kira-kira pikirannya nggak karu-karuan, gimana supaya lurus, perbuatannya kacau, bagaimana caranya supaya bisa baik kembali? Dengan cara tadi, talatuf. Ini yang beratnya di situ. Jadi guru inilah, jadi muallim. Kalau sekedar menyampaikan materi gini, ada gampang-gampang juga, ya. Guru matematik gitu, untuk memahamkannya kadang sulit juga. Guru bahasa Arab, guru yang lain juga begitu. Apalagi sampai ke arah sini. Tetapi harus diperhatikan, ini sebetulnya yang lebih utama daripada materi. Yang kita bahas di awal itu, adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Kalau perilakunya buruk, itu guru harusnya merasa lebih prihatin daripada sekedar orang itu, siswa itu tidak mengerti pelajaran. Karena tugas mendidik itu membentuk kepribadian. Kemudian warifqu bihim fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, berlaku lembut kepada mereka di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh yang baik, mencegah yang jelek, lakukan dengan arifku, yakni lembut. Mahabbatan li'izalati fasadihim, ya, dengan sebagai bentuk kecintaan untuk menghilangkan kerusakan mereka. Walau bihusuli dhararin lahu fi dunyahu, walaupun ya, ketika dinasihati itu akhirnya mungkin dia baik, tetapi itu ada terjadi mudarat di dalam kehidupan dunia dia. Misalnya bisnis, pelaku riba dinasihati, tobat dia, tetapi usahanya bangkrut, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini walaupun terjadi kebangkrutan di dalam urusan dunia tidak mengapa, asal dia itu lurus kembali pikiran,
perkataan dan amalnya. Ini kata Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi nasihat itu begitu. Kadang kita ini berpikir terlalu jauh memberikan nasihat ini. Kalau kita sampaikan nanti jangan-jangan dia ini justru bangkrut. Disampaikan nanti justru kehidupan dunianya terganggu. Kita merasa nggak enak karena itu. Sudah nggak usah dipikirin. Sampaikan saja. Masalah nanti kesulitan cari pekerjaan atau apa nggak usah terlalu pusing kita mikirin. Walaupun tetap harus kita berpikir juga nanti membantunya, iya. Tapi saat memberikan nasihat, walaupun ada mudarat dunia itu lebih kecil, lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan mudarat yang akan dia terima ketika tetap berada pada keharaman itu. Bab nasihat ini sangat luas, tetapi bisa kita sederhanakan bab nasihat itu dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya itu apa-apa yang dia mencintai itu untuk dirinya sendiri. Perhatikan kita itu senangnya apa, senang yang baik ya, maka senangi juga saudara kita mendapatkan sesuatu itu. Jadi beliau katakan nasihat itu hendaknya gitu, pandang diri kita. Orang yang lain itu nggak senang juga kalau kita diperlakukan seperti yang tidak kita senangi. Ini pentingnya seperti ini. Kita dinasihati orang dengan cara yang kasar mungkin kita nggak senang. Maka jangan lakukan kepada orang lain.